مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف المحاضرة الثالثة. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki muhadarah yang ketiga, di mana di muhadarah yang ketiga adalah ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan nasakh yang ada dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم. قال المصنف al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang bisa kita ambil dari ayat yang dibaca tadi. Al-hukmul awwal, halin naskhu jaizun fi syara'i'is samawiyyah. Jadi perlu diketahui sebelumnya, nasakh adalah penghapusan hukum dan diganti dengan hukum yang lain. Kadang tidak diganti. Proses penghapusan hukum tersebut itu dikatakan dengan nasakh. Seperti halnya kita dulu dilarang untuk ziarah kubur, kemudian sekarang dianjurkan untuk ziarah kubur. Proses pergantian hukum seperti ini dikatakan dengan nasakh. Nah, nasakh ini apakah boleh dalam syariat samawi, bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua syariat-syariat samawiyah. Qala al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, an-naskhu indana jaizun aqlan. Jadi nasakh menurut kita, syariat kita nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muslimin. An-naskhu indana jumhurul muslimin, bukan cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, jumhurul muslimin. Jaizun aqlan, itu boleh secara akal. Secara akal itu boleh. Waqi'un sam'an, jadi ada boleh secara akal. Secara akal boleh atau tidak ada nasakh, boleh secara akal. Tapi apakah terjadi secara syariat dan pada hakikatnya apakah terjadi? Waqi'un sam'an. Apa artinya sam'an? Sam'an di sini naklan. Naklan itu dari Al-Quran atau hadis. Artinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu memang sudah terjadi nasakh. Khilafan lil Yahud. Nah, berarti jadi muqabilnya bukan khilafan li Abi Hanifah ya, karena ini lintas agama nih, tapi khilafan lil Yahud, syara'i samawiyah. Kenapa? Ada apa dengan Yahudi? Fa inna minhum man ankarahu aqlan. Di antara orang-orang Yahudi berpendapat tidak boleh ada penghapusan hukum. Aqlan, secara akal enggak mungkin ada nasakh. Jadi yang pertama ada di antara mereka yang ingkar nasakh secara akal. Wa minhum man jawazahu aqlan, ada yang membolehkan secara akal itu boleh, tapi lakin mana amin husam'an, tapi itu secara sam'i dari dalil-dalil yang ada itu tidak ada. Kalau secara akal mah boleh, tapi
Secara dalil tidak. Wa yurwa an ba'dil muslimin inkarun nasakh. Dan ada riwayat bahwasanya ada salah satu dari orang Islam, ya, bukan dari orang-orang ahli sunnah, tapi dari orang-orang Islam. Jadi mayoritas muslimin mengakui adanya nasakh, tapi mungkin satu orang yang ingkar akan nasakh. Siapa itu? Abu Muslim. Itu akan ada di Lubul Usul. Illa wasammahu Abu Muslim takhsisan. Bahkan pada hakikatnya Abu Muslim itu tidak ingkar. Abu Muslim nasakh itu oleh beliau dikatakan nasakh, katanya taksis, ya, nasakh itu dikatakan taksis. Tapi beda Syekh Abu Muslim antara nasakh dan taksis. Kalau taksis itu menggunakan dua dalil, tapi kalau nasakh mengabaikan satu dalil. Jadi diriwayatkan dari sebagian muslimin bahwasanya ada di antara mereka yang ingkar nasakh, yaitu Abu Muslim Al-Asbahani. Wahtajjal jumhur, berarti yang tadi al-jumhur minal muslimin, indana tuh dalam kata indana, wahtajjal jumhur minal muslimin, mayoritas orang-orang Islam berdalil bahwasanya nasakh itu boleh secara akal dan memang terjadi secara samaan, ala jawazin naskhi wa wuqu'ihi. Jadi mereka para muslimin berdalil nasakh itu boleh terjadi dan memang terjadi. Anna dalaila dallat ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nubuwatuhu la tasihhu illa ma'al qawli binaskhi syar'i man qablahu fawajabal qat'u bin naskhi. Nah, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah atau tidak? Utusan Allah. Membawa syariat atau tidak? Membawa. Syariat Nabi Muhammad beda gak dengan syariat sebelumnya? Beda. Nah, berarti kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan Rasul Allah, maka secara otomatis syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghapus syariat-syariat terdahulu. Ini dalil bolehnya nasakh. Dalil terjadinya nasakh, wa ammaluku, adapun dalil terjadinya nasakh, faqad hasala naskhu fi syara'i'il as-sabiqah. Di syariat-syariat terdahulu juga terjadi nasakh. Wa fi nafsi syari'atil yahud, bahkan dalam syariat Yahud pun ada nasakh. Fa innahu jaa fit Taurati anna Adam alaihi salam amara bitazwiji banatihi min banihi. Jadi dalam kitab Taurat pegangan mereka itu ada nasakh bahwasanya ketika itu Nabi Adam alaihi salam menyuruh, merintah untuk menikahkan anaknya, anak-anak putrinya dengan anak-anak yang laki-laki. Jadi yang putra dengan putri itu dikawinkan semuanya. Wa qad hurrima dzalika bil ittifaq, tapi setelah itu diharamkan, berarti memang di Taurat sendiri itu ada nasakh. Qala al-Jassas, ini tidak usah dibaca ya. Langsung kita mengarah pada dalil Abi Muslim, di mana Abu Muslim termasuk orang Islam yang ingkar. Ya, mungkin satu orang ini mungkin. Dalil Abi Muslim yang mengatakan bahwasanya nasakh itu tidak boleh terjadi. Ingkar beliau Abu Muslim. Apa dalil Abu Muslim? Ihtajja Abu Muslim bi anna Allah Ta'ala wasafa kitabahu al-aziz bi annahu la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Kata Abu Muslim berdalil dengan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam memberikan sifat Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an la yatihil batil, tidak mungkin ada kebatilan dalam Al-Qur'an. Mim baini yadayhi, sebelum Al-Qur'an dan setelah itu tidak ada kebatilan.
Falau jazan naskhu lakana qad atahu batil. Apabila ada nasakh berarti seakan-akan ada hukum yang salah lalu dihapus. Sedangkan Al-Qur'an itu tidak salah. Nah, ini dalil Abu Muslim. Ini kalian bisa nyanggah gak? Bentar, sanggahannya ada enggak? Tanggapannya. Yang kedua, dalil yang kedua yang digunakan Abu Muslim. Kama ta'awwal al-ayah al-karimah. Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Ma nansakh min ayatin", yang menunjukkan akan adanya nasakh. "Ma nansakh min ayatin", apabila kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menasakh satu ayat, menghapus satu ayat. Berarti ada ayat yang dihapus. Tapi menurut Abu Muslim ini ditakwil. Maksud dari manansakh min ayatin bukan itu, tapi yang dimaksud adalah annal murada biha asy-syara'i'ul lati fil kutubil qadimah minat Taurati wal Injil. Manansakh min ayatin itu bukan di Al-Qur'an tapi di kitab-kitab yang terdahulu. Ini yang pertama, takwil yang pertama. Takwil yang kedua atau kemungkinan besar manansakh min ayatin ini yang dimaksud adalah nasakh minal lauhil mahfuz wa tahwilihi ila sairil kutub. Dari lauh mahfuz dipindah pada kitab-kitab yang lain. Itu yang dimaksud nasakh. Jadi mengambil makna lugawinya. Nasakh itu artinya memindahkan. Copy paste. Kemudian dalil selanjutnya yang digunakan oleh Abu Muslim. Wa qala innal ayata as-sabiqah la tadullu ala wuqu'in nasakh. Jadi manansakh min ayatin aw nunsiha ini tidak menunjukkan terjadinya nasakh. Tapi yang dimaksud bal ala wuqu ala annahu in waqa'an nasu la waqa'a ila khairin minhu. Andai kata terjadi itu nasakh, maka akan diganti dengan yang lebih baik itu. Tapi tidak menunjukkan nasakh itu terjadi pada dasarnya kan. Mun kiai andi pondok ning atas langit, maka santrena pokal nrok pesawat ke atas. Apakah menunjukkan kiai andi pondok di atas? Enten tapi mun sumbaman beda. Maka santrena sejam belajar usah naik pesawat ke atas. Seni kan? Wal jawab 'anil awal. Berikut adalah tanggapan dari yang pertama yang digunakan Abu Muslim. Jadi Abu Muslim berkata, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Kalau misalkan ada nasakh berarti ada yang batil lalu diganti, dihapus. Nah, bagaimana tanggapan ini? Berikut adalah tanggapannya. Annal murada Muslim, Abu Muslim, yang dimaksud la ya'tihil batil anna hadzal kitab la yadkhulu ilaihi at-tahrif wa tabdil. Artinya Al-Qur'an ini tidak mungkin dirubah dan tidak ada orang yang berani untuk rubah. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan ini perbuatan orang, niscaya akan terjadi perbedaan dalam Quran. Wala yakunu fihi tanaqud aw ikhtilaf. Yang dimaksud la yatihil batil adalah tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an, ya. Tidak ada perbedaan dalam Al-Qur'an. Law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kabira. Kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu ada punya selain Allah, maka akan terjadilah perbedaan. Itu yang dimaksud tu Abu Muslim. Untuk menanggapi dalil yang kedua, manansakh min ayatin. Kata tanggapannya, wa amma tsani wa tsalis, untuk menanggapi dalil yang kedua dan yang ketiga, fa innahu ta'wilun dhaif. Itu adalah takwil yang lemah, la taqumu bihi hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah, wa yunaqidu, dan akan kontradiksi, faqad nusikhat katsiran minal ahkam syar'iyyah. Jadi pendapat Abu Muslim ini bertentangan dengan kejadian dan fakta di lapangan. Kenapa? Karena memang di Al-Qur'an banyak sekali nasakh.
Faqad nusikhat katsiran min al-ahkam syar'iyyah bil fi'l. Bahkan memang sudah terjadi nasakh dalam Al-Qur'an. Kanasul kiblah, seperti dinasahnya kiblat. Ya, asalnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah. Wa naskhul mutawaffa anha zawjuha ila akhir ma hunalik. Kemudian iddatul wafat asalnya 1 tahun diganti 4 bulan 10 hari. Mimma sanubayyinu insyaallah taala min at-tafsir. Insyaallah saya akan jelaskan satu persatu apa saja nasah-nasah yang ada. Berarti dalil Abu Muslim ini sangatlah lemah. Nah, sekarang kembali lagi pada jumhurul ulama, jumhurul muslimin yang mengatakan bahwasanya nasakh itu ada dan terjadi. Wastadallal jumhuru ala wuqu'in naskhi, dan para jumhurul ulama berdalil bahwasanya nasakh itu terjadi bihujajin kasirah, dengan dalil-dalil yang banyak. Nujizuha fima yali, kita akan sebutkan secara ringkas di secara ringkas sebagaimana berikut. Al-hujjatul ula, hujjah yang pertama yang digunakan oleh jumhurul ulama, qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi ayat ini fahadhil ayatu sharihatun fi wuqu'in nas. Jadi ayat ini memang sudah sangat jelas bahwasanya nasakh itu terjadi. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin, andai kata kalau misalkan kami, kata Allah, menghapus satu ayat, maka na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Berarti nasakh itu memang terjadi. Ini dalil yang pertama. Kemudian al-hujjatu tsaniyah, dalil yang kedua yang digunakan oleh jumhur al-muslimin, qauluhu ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil aw yunazzal. Yunazzil. Qalu innama anta muftar. Jadi di sini wa idza baddalna ayatam makana ayat, apabila kita mengganti ayat di tempat ayat yang lain, berarti Allah sudah mengganti, sudah menghapus. Qalu inna hadhil ayah wadihatun kullal wuduh fi tabdilil ayati wal ahkam. Jadi ayat ini sudah sangat jelas sekali dalam pergantian ayat dan pergantian hukum. Wa tabdilu yastamilu ala raf'in wa itsbat. Yang dimaksud tabdil, pergantian, adalah menghapus atau menetapkan. Wal marfu' imma tilawah, yang dihapus ada kalanya tilawahnya, rasamnya, ada kalanya hukumnya saja. Wa kaifa ma kana fa innahu raf'un wa naskhun. Bagaimanapun juga itu adalah rafa' dan nasakh. Al-hujjatu tsalisah, hujjah yang ketiga. Qauluhu ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Thumma qala ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya terjadi nasakh dalam penghapusan kiblat ya. Asalnya menghadap Baitul Maqdis dirubah menjadi menghadap Ka'bah. Faqad kana al-muslimuna yatawajjahuna fi salatihim ila Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Islam ketika itu menghadap Baitul Maqdis ketika salat. Tsumma nusikha dzalika, kemudian itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umiru bitawajjuhi ilal Masjidil Haram, kemudian mereka diperintah untuk menghadap Masjidil Haram. Berarti hujjah ini sudah jelas sekali ya. Al-hujjatur rabi'ah, hujjah yang keempat. Anallaha ta'ala amara al-mutawaffa anha zawjuha bil i'tidadi haulan kamila. Jadi Allah merintahkan
perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk melaksanakan atau iddah 1 tahun sempurna. Fi qaulihi jalla dzikru walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Disuruh iddah selama 1 tahun. Thumma nusikha dzalika bi 4 ashhurin wa 'ashr. Kemudian dihapus dan diganti 4 bulan 10 hari. Kama qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Berarti sudah jelas bahwasanya ada nasakh. Kemudian dalil yang kelima ini juga sama ya, annahu ta'ala amara bi thabatil wahid lil 'asharah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam keadaan jihad 1 lawan 10. Fi qouli ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ishrun ya, 20 orang sabar harus mengalahkan 200 orang. 1 orang lawan 10. Tsumma nusikha dzalika biqouli ta'ala. Kemudian itu dihapus. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ya. Mi'ah sabirah yaghlibu mi'atain. 100 orang sabar harus mengalahkan 200 orang. Berarti 1 lawan 2. Berarti fahadhil ayatu amsaluha fil Quran katsir. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Quran sangatlah banyak. Tadullu ala wuqu'in naskhi. Yang semuanya itu menunjukkan akan nasakh itu terjadi. Fala majala lil inkar. Maka tidak ada ruang lagi untuk ingkar bihalin minal ahwal. Walihadza ajma'al ulama'u 'ala al-qauli bin nasakh. Maka dari itu semua para ulama sepakat bahwasanya nasakh itu terjadi. Hatta ruwi'an Aliin karramallahu wajhah annahu qala, hatta sampai diriwayatkan dari sahabat Nabi Ali karramallahu wajhah bahwasanya beliau berkata pada sang laki, "Ata'rifun nasikha minal mansukh?" Kamu tahu enggak nasikh mansukh? Qala, laki-laki tersebut menjawab, "La, tidak ya Ali." Qala halakta wa ahlaktan nas. Hancur dan kamu akan menghancurkan orang, kamu sesat dan kamu akan menyesatkan orang karena tidak tahu nasikh man. Berarti nasikh mansukh itu memang ada.